Baik dari masa Nabi sampai saat ini. Nah, yang kita ketahui bahwa perbedaan-perbedaan pendapat itu kemudian sangat tegas terlihat ketika munculnya apa yang disebut dengan madhab fikih. Itu artinya di masa Rasulullah hidup tidak ada yang namanya mazhab. Ya, mazhab itu baru muncul setelah beliau wafat. Bahkan di masa sahabat itu ya belum ada secara tegas apa perbedaan-perbedaan, meskipun sudah mulai ada ya. Sudah mulai ada perbedaan pandangan di kalangan sahabat, tapi belum terbentuk secara secara utuh. Misalnya ini mengelompok ke sini, ini mengelompok ke sana gitu ya. Kalaupun ada perbedaan-perbedaan atau pengelompokan-pengelompokan di masa sahabat, itu mulai agak sedikit meruncing ketika terjadinya mazhab teologi ya. Mazhab teologi yaitu antara Syiah ya, pengikut Syiatu Ali yaitu pengikut Imam Ali, dan Khawarij ya, Khawarij ya, kelompok yang keluar dari barisan Imam Ali. Awalnya itu adalah mazhab teologi. Nah, oke. Ini ada perbanding mazhab dalam hukum Islam. Apa itu mazhab? Nah, mazhab kalau yang belajar bahasa Arab ya, yang mengerti bahasa Arab, mazhab itu isim makan, ya, isim makan atau isim tempat. Dari asal katanya zahaba ya, fiil itu zahaba ya zahabu. Zahaba artinya adalah berjalan, pergi ya, pergi atau berjalan. Di tempat berjalan atau tempat pergi, atau bisa juga diartikan aliran. Nah, secara istilah mazhab ini adalah pendapat, faham, atau aliran pemikiran ya, aliran pemikiran ya. Biasanya paling mudah itu adalah aliran pemikiran. Masih hitam, Bu. Oh, udah, Bu. Udah. Udah, Bu. Oke, tentang muqaranah mazhab ya. Di fikih perbandingan mazhab ini mempelajari tentang mengapa terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang satu hal. Nah, itu apa dalil-dalilnya, sehingga kita kemudian bisa menyikapi jika terjadi perbedaan hukum yang terjadi di masyarakat ya. Biasanya orang yang mempelajari muqaranah itu harus lebih mudah berempati ya, menyikapi perbedaan, tidak mudah menyalahkan dan tidak mudah merasa benar sendiri ya. Kenapa? Karena tahu oh ternyata tidak selamanya apa yang saya anut ini berdasarkan dalil yang paling kuat ya. Ada kalanya apa yang dipegang, dipahami oleh kelompok lain itu dalilnya lebih kuat, bahkan lebih logis dibanding apa yang kita lakukan. Dan kita kadang setelah tahu ternyata yang kita itu pandangnya tidak lebih kuat, tidak juga mau berpindah ke pendapat yang lain ya. Biasanya tetap merasa harus konsisten. Nah, itu nanti kita akan mungkin muncul pertanyaan-pertanyaan bagaimana sebenarnya bermazhab itu. Oke, kemudian yang berikutnya adalah latar belakang munculnya mazhab fikih. Ya. Nah,
Jadi sebelum mazhab fikih muncul, ya berarti ada mengapa terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Nah, kalau kalian ingat dulu belajar ulumul hadis, ya itu kapan kapan hadis itu dibukukan? Coba jawab, Azra. Azra, ulumul hadis sama siapa? Iya, Bu. Ulumul hadis sama siapa dulu? Sama Pak Firdaus. Pak Firdaus. Masih ingat tidak tentang sejarah penulisan hadis, kodifikasi hadis? Masa Kapan? Khalifah, kalau nggak salah Umar bin Abdul Aziz ya, Bu. Nah, iya betul ya. Di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Itu kalau diamati, kapan terjadi? Kapan masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz? Dinasti Abbasiyah. Ya, sekitar tahun berapa? Kurang tahu, Bu, kalau tahun. Sebentar ya. Ya, maaf ada gangguan. Ya. Di Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu kalau kita hitung-hitung hidup kira-kira 1 abad setelah masa Rasulullah, ya, jadi 100 tahun. Nah, rentang waktu yang 100 tahun itulah kemudian upaya-upaya perumusan, penulisan, pengumpulan hadis dilakukan. Maka sehingga kita bisa menemukan hadis dengan format yang seperti kita temukan saat ini, ya. Ada an gitu ya, kemudian ada rawahul Bukhari dan Muslim. Nah, itu tuh tersusun rapi sekarang. Nah, di masa lalu hadis itu, ya mungkin yang sudah kalian dengar dari penjelasan, ya hanya diwariskan secara turun-temurun. Bahkan di masa Rasulullah hidup itu ada pelarangan untuk menuliskan hadis karena takut bercampur dengan teks Al-Quran. Dan juga untuk menghindari tuduhan bahwa Al-Quran itu adalah perkataan Rasul, sehingga dilarang. Pelarangan itu ada pengecualian untuk sahabat-sahabat tertentu yang memang diberikan kepercayaan oleh Rasul. Ya, hadis-hadis kemudian dikumpulkan, ya hadis-hadis yang ada dalam hafalan-hafalan sahabat yang diamalkan para sahabat, kemudian diwarisi oleh para tabi'in, kemudian oleh para tabi'in, kemudian disusun redaksinya, ya perkataannya, sehingga kemudian apa yang kita terima hari ini. Atas dasar fakta seperti itu, maka setiap ulama itu punya perbendaharaan atau jumlah hadis yang berbeda-beda. Ada yang punya hadis ini untuk satu masalah, punya hadis ini, yang lain tidak punya. Dia punya hadis ini melalui periwayatan ini, yang lain punya periwayatan yang berbeda-beda. Ada ini hadisnya mungkin panjang, dia hanya punya pendek. Dia mestinya meriwayatkan dengan pas seperti apa yang Rasulullah katakan. Ada yang lain dengan maknanya saja. Nah, apa yang diterima oleh para ulama itu ya, menjadikan faktor yang menimbulkan perbedaan pendapat. Karena apa? Masing-masing ulama punya syarat-syarat tertentu untuk menerima apakah hadis ini bisa menjadi dalil atau tidak. Contohnya ya,
Misalnya Imam Abu Hanifah yang hidup di Irak. Mazhab Hanafi hanya menerima hadis mutawatir dan masyhur sebagai dalil. Oke, coba saya tanya. Nih, apa ya namanya ya? Ahmad Izzuddin. Nah, Ahmad Izzuddin. Iya, Bu. Coba apa ya arti hadis mutawatir? Hadis mutawatir ya, Bu. Ya. Dapat berapa dulu ilmu hadisnya? Iya, Bu. Ya, berapa? Apa artinya? Wah, coba yang lain. Didit, nah orangnya. Ya, Bu. Apa arti hadis mutawatir? Eh, Aulia atau siapa yang mau jawab? Saya, Bu. Saya, Bu. Apa? Saya. Coba apa jawabnya? Siapa nih? Egis. Coba Agis. Nah, hadis mutawatir itu termasuk salah satu dari hadis yang dilihat dari segi perawinya. Jadi kan tadi ada 3, hadis mutawatir, masyhur, sama ahad. Mutawatir itu ialah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi, baik dari kalangan para sahabat atau dari generasi sesudahnya ya. Dan dipastikan kalau hadis mutawatir ini mereka tuh bersepakat nggak berdusta gitu, nggak ada yang berdusta. Nah, udah itu aja, Bu. Berapa jumlah banyaknya itu? Banyak apa tuh? Kalau masyhur apa masyhur? Kalau masyhur, setahu saya itu diriwayatkan oleh 2 orang sahabat atau lebih, tapi tidak mencapai mutawatir derajatnya. Nah, kalau ahad? Kalau ahad dia terbagi menjadi 3 lagi yang kini kita tahu, yaitu hadis sahih, hasan, dan doif. Ini diriwayatkan oleh 1 atau 2 orang. Oh, kalau ahad tuh tetap dilihat hanya dari jumlah periwayat aja, bukan 1 kualitas orang. ya, bukan kualitas hadis. Ya. Memang ada beberapa kategori tentang jumlah dari apa? Masyhur ya. Jadi ya ada yang menyebut kalau mutawatir itu 10 ke atas jumlah perawi dalam satu tabaqat itu. Jadi kalau masyhur itu antara 5 sampai 10. Nah, ahad itu 1 sampai 5. Nah, jadi ahad itu belum tentu 1 tapi bisa jadi 2 atau 3 ya. Tapi tidak mencapai jumlah masyhur. Nah, kalau tentang hadis itu sahih, hasan, doif itu sudah kaitannya dengan kualitas hadis. Nah, kriterianya berbeda. Bukan hanya bicara jumlah, tapi bicara juga tentang matan, sanad, dan ketersambungannya ya. Nah, oke. Nah, kalau dilihat dari hadis mutawatir ini yang kategorinya itu syaratnya ketat ya. Jadi yang mendengar dari Rasul itu bisa 10 orang. Dari 10 orang itu masing-masing juga didengar oleh 10 orang dari kalangan tabi'in dan seterusnya. Jadi kayak multi level marketing ya. Di banyak yang mendengar di setiap level itu. Jadi jumlah hadisnya cukup sedikit. Nah, mazhab Hanafi ini hanya menerima sampai masyhur sebagai dalil. Kenapa? Karena beliau hidup di Irak ya, di situ di masa itu sudah banyak berkembang mazhab Syiah yang senang buat hadis palsu. Dia apa-apa itu kalau mau menjustifikasi suatu hal mereka buat hadisnya. Terus suka hanya menerima hadis yang kalau ada imam mereka.
apa-apa buat hadis, pokoknya banyak berkembang hadis palsu sehingga selektif. Ulama Irak itu selektif. Kalau emang nggak sampai derajat sampai masuk kategori masyhur, mereka menolaknya. Jadi penggunaan hadis ahad ini terbatas, sangat terbatas pada hal-hal yang sifatnya kasusnya individual. Individual itu maksudnya contohnya kalau Nabi bicara tentang hal-hal yang ada di dalam rumah beliau, misalnya hubungan beliau dengan istri, apalagi ya, bagaimana sholat beliau, sholat tahajud beliau, itu nggak mungkin agak sulit untuk menemukan hadis yang mutawatir karena memang hanya dilihat oleh kalangan terbatas, misalnya suami istri beliau, atau misalnya sahabat yang misalnya memang sering berdekatan dengan beliau. Nah, untuk kasus-kasus tertentu itu dipakai sebagai dalil. Ataupun kalau ada hadis ahad, ya, itu syaratnya adalah tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip umum. Ada namanya prinsip-prinsip umum ya. Itu biasanya diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Itu biasanya disepakati prinsip umum itu. Nah, kalau tidak begitu ya ulama Irak lebih memilih untuk menggunakan ijtihad seperti kias. Karena bagi mereka kias itu masih ada landasannya di Al-Quran dan Sunnah. Karena dulu kalau kita ingat dalam belajar usul fiqh ya, kalau usul fiqh sama siapa? Saya ya? Atau Bu Sari? Bu Sari, Bu. Bu Sari, Bu. Nah, Sari. Masih ingat gimana kias itu? Apa pengertian kias? Ya. Siapa yang mau jawab? Apa kias? Saya, Bu. Ya, coba. Jadi kias itu jadi kias itu suatu hukum dan perkara baru yang belum ada pada masa sebelumnya, Bu. Wah. Ada yang lain? Kias itu mudahnya adalah analogi, ya, penyamaan analogi karena persamaan ilat hukum, persamaan sifat. Nah, sebab hukum atau sifat hukum ini biasanya adanya dalam Al-Quran dan Sunnah. Ini ada contohnya nih ya di sini. Misalnya ilat hukum, kita dalam Al-Quran itu ada larangan khamar. Pertanyaannya, kenapa khamar dilarang? Nah, berarti kan kita sedang mencari ilat hukum atau sebab kenapa diharamkan. Ya. Nah, di sini nanti namanya kias. Ya. Ilat hukum tuh ada yang memabukkan, ada yang mengatakan memabukkan, ada yang mengatakan karena khamarnya. Ini nanti contoh tentang pemahaman ilat hukum ya. Jadi menurut ulama Irak lebih baik menggunakan kias. Kias itu ya penetapan hukum dengan analogi ya. Lebih baik menggunakan kias dibanding hadis yang tidak memenuhi syarat masyhur atau mutawatir. Sekarang yang juga menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat adalah perbedaan fatwa sahabat. Ya, perbedaan tentang fatwa sahabat. Ya, maksudnya itu adalah sahabat ini kadang-kadang dia berfatwa, mengeluarkan qaul, apa yang disebut qaul. Nah, karena sahabat ini banyak dan mereka juga kadang mengeluarkan statement yang berbeda-beda. Sehingga ulama mazhab ini ada yang kecenderungannya ke sahabat A, yang lain ke B, yang lain ke C. Ya dengan sendirinya fatwa hukum akan menjadi berbeda-beda. Nah, sekarang saya tanya lagi. Di mana kita tahu atau menemukan fatwa sahabat itu? Di mana kita menemukan? Oh, ini fatwa sahabat. Di mana? Ya. Coba Muhammad Rizki. Ada nggak orangnya? Muhammad Rizki. Nggak jawab, berarti nggak ada ya. Muhammad Faruk. Hadir, Bu. Wah.
Di mana kita menemukan fatwa sahabat? Halo? Enggak ada orangnya ya? Hadir, Bu. Nah, tadi siapa yang saya panggil? Ya, siapa yang tahu di mana kita bisa menemukan fatwa sahabat? Saya Bu, mau coba. Nah, coba. Ya, Tapi kalau salah gimana Bu? kenapa? Maaf ya. Ya, coba jawab. Eh, Siapa nih? Egis. Guys. Ya, setahu saya fatwa itu kan jawaban atas persoalan yang mengemuka ya Bu. Nah, biasanya nih sifatnya itu kontemporer. Nah, menurut saya hal ini bisa kita temukan dari sederetan fatwa itu yang dikeluarkan oleh lembaga kita itu MUI. Ini fatwa sahabat Nabi. Oh, Di mana kira namanya? fatwa doang. Afwan Bu. Ya, siapa yang coba yang bisa? Oke, fatwa sahabat itu kita bisa temukan di dalam buku-buku fikih juga ya. Bercampur dengan hadis, fikih. Dalam hadis maksud saya, buku-buku hadis, kitab-kitab hadis. Tapi biasanya disebutkan ini adalah qala sahabat siapa. Makanya kemudian kita harus berhati-hati membedakan antara fatwa sahabat dengan hadis mauquf. Kalau hadis mauquf itu adalah hadis yang tidak sampai bersambung ke Rasul, tapi tetap mengatakan itu qala Rasul, padahal hanya sampai pada sahabat. Jadi kalau sahabat ini bisa diterima sebagai dalil, kalau hadis mauquf biasanya diperdebatkan. Ya. Oke, kemudian halo. Halo. Ya, Bu, kedengeran. Bu, kedengeran. Jadi fatwa sahabat tadi yang saya sebutkan ya. Jadi bisa jadi dalam satu kasus sahabat itu punya pendapat yang berbeda-beda. Nah, ulama mazhab itu punya kecenderungan memilih atau menyukai sahabat-sahabat tertentu sehingga terjadi perbedaan pendapat. Kemudian ada lagi yang menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat itu adalah perbedaan dalam memahami lafaz nas. Nah, kemarin yang sudah dipelajari di usul fiqh ya. Nas itu ada yang lafaznya mustarak ya, mengandung arti banyak.
ada satu mazhab memilih pandangan ini, pengertiannya ada yang lebih memilih pengertian yang berbeda. Nah, itu juga termasuk menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat. Kemudian adalah perbedaan dalam pemahaman dan penggunaan kaidah lughawi. Nah, ini juga termasuk ya yang menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat. Kemudian adalah perbedaan dalam tarjih dalil-dalil yang berlawanan. Nah, harusnya dalam usul fiqh itu juga ada bab tentang ini. Jadi ketika kita menemukan sepertinya ada dalil-dalil yang bertolak belakang, misalnya satu seakan-akan melarang, yang lain seakan-akan membolehkan. Nah, itu ulama berbeda dalam menentukan bagaimana menyikapinya ya. Ada yang meninggalkan ada yang menggunakan dalil yang satu, ada yang lain, ada kemudian mengkompromikannya. Kemudian adalah perbedaan dalam penggunaan dalil-dalil hukum. Nah, ini kalian harus buka lagi buku usul fiqh-nya ya. Materi usul fiqh. Ada banyak dalil ya, dalil atau baik yang dipertentangkan atau tidak selain Al-Qur'an dan Sunnah, contohnya tadi ya qiyas, istihsan, istishab, maslahah mursalah, fatwa sahabat atau qaul sahabat, ada lagi al-adah dan lain-lain. Nah, tidak semua itu mereka menggunakan ya, satu ulama itu tidak semuanya menggunakan dalil yang sama, ada yang hanya menggunakan sebagiannya. Misalnya mazhab Hanafi banyak menggunakan istihsan, sementara mazhab Syafi'i tidak mengakui istihsan gitu ya. Ada lagi yang banyak menggunakan maslahah mursalah, sementara yang mazhab lain tidak. Nah, itu juga akan menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat. Dan faktor lain yang juga mempengaruhi atau menjadikan perbedaan pendapat di kalangan ulama itu adalah perbedaan dalam memahami ilat hukum. Nah, ini ada di qiyas ya biasanya. Contohnya ini seperti ini ya. Khamar, larangan khamar, meminum khamar. Kenapa dilarang? Maka kita berarti harus mencari ilat hukumnya. Ilat hukum itu adalah sebab hukum, sebab mengapa diharamkan. Ketika ulama memikirkan apa sebabnya, ya, maka kemudian ulama itu menghasilkan dua pandangan. Ya. Ada yang mengatakan khamar itu dilarang karena iskar atau istilah artinya adalah karena unsur memabukkan. Sementara yang lain mengatakan khamar itu dilarang karena khomarnya ya. Khomarnya artinya belum tentu karena mabuknya, tapi karena ada unsur khamarnya, atau dalam bahasa kita sekarang adalah ada unsur alkohol. Kalau dua pandangan ini kita implementasikan, maka kalau makanan dan minuman itu ya tidak memabukkan walaupun di dalamnya ada unsur alkohol, maka menurut mazhab ini makanan atau minuman itu tidak haram. Tapi sebaliknya, bagi yang mengatakan ilat hukumnya itu adalah khomarnya, ya, sedikit atau banyak, walaupun tidak memabukkan, maka hukumnya haram. Nah, ini nanti yang kemudian terus berkembang ya. Sampai kalau kita bahas yang sekarang itu, ada yang disebut dengan unsur alkohol yang ditoleransi dalam satu komposisi makanan. Karena kita hidup di masa yang kadang nggak tahu kita itu sudah makan kue atau minuman yang ada alkoholnya apa tidak gitu ya. Banyak sekali zat-zat atau bahan-bahan obat makanan itu yang ternyata mengandung alkohol sekian persen. Nah, kita nggak tahu dan itu tidak memabukkan gitu ya. Nah, akhirnya ada fatwa-fatwa tentang ini. Itu adalah hal-hal yang menyebabkan terjadinya
perbedaan pendapat dan akhirnya memunculkan mazhab fikih. Jadi ulama tadi kan kemudian menyusun metodologi cara menetapkan hukum. Kemudian metode itu dipakai dan digunakan, akhirnya diikuti dan tersebar luaslah. Nah, kalau kita kelompokkan ya, ini ada pengelompokan berdasarkan kriteria tertentu. Jadi ada 2, 3, 4 ya. Yang ada 4 pengelompokan mazhab yang ada. Kalau ini 4 ini berdasarkan kaitannya dengan mazhab teologi. Ya, mazhab teologi itu kan Sunnah, Syiah, Khawarij, dan lain-lain. Nah, ada di mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Ini kelompok-kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dibagi lagi, ada namanya mazhab Ahlur Ra'yi ya, yang banyak menggunakan ro'yun, akal, dan ada juga namanya mazhab Ahlul Hadis, mazhab yang banyak menggunakan hadis. Tapi sebenarnya pengelompokan ini juga tidak terlalu menegaskan klasifikasi masing-masing ya. Ini saya dulu mendapatkan ini juga ternyata nggak identik juga. Misalnya mazhab Abu Hanifah itu adalah mazhab yang meninggalkan hadis gitu ya. Tapi seperti yang saya ceritakan tadi ya, banyak menggunakan ro'yu itu bukan karena apa-apa ya, karena di Irak dulu banyak sekali beredar hadis-hadis palsu sehingga lebih menyukai menggunakan ijtihad. Nah, di antara yang banyak menggunakan hadis ya tentu saja ini ada kaitannya dengan situasi kondisi yang mereka hadapi. Seperti mazhab Maliki. Mazhab Maliki, Imam Malik itu hidup di Madinah. Madinah itu wilayah penduduknya itu homogen, nggak banyak kelompok ya. Terus di situ adalah wilayah turunnya Al-Qur'an dan berkembangnya hadis. Jadi kalau nyari dalil gampang gitu ya. Sehingga tuntutan untuk berijtihad juga tidak terlalu sulit. Meskipun kita juga nggak bisa mengatakan mazhab Maliki itu nggak menggunakan ijtihad. Malah banyak ya mazhab penggunaan ijtihad di mazhab Maliki, seperti misalnya di mazhab Maliki ini sangat terkenal dengan maslahah mursalah ya. Di maslahat yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Kenapa? Karena bagaimanapun suatu wilayah itu statis, tetap aja masalah-masalah itu akan muncul dan menuntut fatwa hukum. Nah, jadi sering diidentikan mazhab Maliki itu sebagai ahlul hadis. Juga Imam Syafi'i dan apalagi mazhab Hambali. Mazhab Hambali itu mazhab yang paling muda, umurnya paling muda. Tapi hidup di situasi di mana pemerintahnya menganut mazhab Mu'tazilah. Ya, Mu'tazilah itu sangat terkenal ahlul ro'i, bahkan cenderung liberal ya, liberal. Sehingga mazhab Hanbali ini merasa perlu untuk membela hadis. Bahkan hadis-hadis yang lemah pun tetap digunakan demi mengkanter mazhab Mu'tazilah yang berkembang ketika itu. Jadi dari sini kita bisa memahami bahwa fikih itu sangat tergantung dengan konteks ya, konteks kapan dan di mananya seseorang itu berada. Nah, hukum itu juga diproduk akhirnya ya berdasarkan konteks yang diterima itu. Kayak kemudian kita nggak bisa mengatakan fikih itu sudah suatu hukum yang permanen ya, karena fikih sendiri artinya adalah pemahaman. Kalau dia pemahaman berarti adalah produk dari pemikiran manusia. Tentu saja wilayah produk fikih ini adalah hal-hal yang furu'i ya. Furu'i itu artinya cabang. Jadi kita boleh berbeda di hal cabang, tapi tidak boleh berbeda di usul, di wilayah-wilayah pokok. Mana yang wilayah pokok itu adalah rukun iman, rukun Islam, jadi jumlah sholat, ya,
maksudnya jumlah waktu sholat, terus apalagi ya, dalil-dalil itu adalah Al-Quran dan Sunnah, tentang prinsip-prinsip umum tentang adil, tentang apa, dan lain-lain. Nah itu adalah yang disebut dengan wilayah-wilayah usul. Oke, kemudian ada yang namanya mazhab Syiah. Syiah ini dia selain mazhab teologi juga mazhab fikih, karena juga ada fatwa-fatwa dan berbicara tentang hukum fikih. Nah, mazhab secara kategori itu ada 2 klasifikasi besar ya, mazhab Syiah Zaidiyah dan Syiah Imamiyah. Sebenarnya sekte Syiah ini sangat banyak ya. Tapi ini yang adalah mazhab yang mayoritas, sekte mayoritas. Nah, mazhab Zaidiyah ini dekat ke Ahlus Sunnah sebenarnya. Mazhab Syiah Zaidiyah dekat ke Ahlus Sunnah. Mereka tidak mengatakan sahabat khalifah yang lain itu Abu Bakar, Utsman dan Umar sebagai sebagai kafir, tapi hanya mengatakan mereka adalah perampas hak kekhalifahan Ali. Tapi kalau Syiah yang lain itu sampai mengkafirkan, bahkan mencela-cela dalam ceramah-ceramahnya ya. Oke, ada lagi mazhab Khawarij yang keras, sampai mazhab juga mazhab yang punah. Nah, ini mazhab yang punah ini kenapa mereka punah? Karena tidak lagi diminati, tidak ada penerus dan tidak ada yang mengembangkannya. Oke. Sekarang kita bicara tentang mazhab Hanafi ya. Ini yang saya sebutkan tadi, mazhab Hanafi itu orang Persia. Persia itu kan Iran dan Irak. Nah, dia di Irak. Terkenal dengan wara, Imam A'zam, bahkan juga pernah disebut karena sering menggunakan kias dituduh sebagai perusak agama. Tapi dia adalah seorang faqih ya, menguasai ilmu kalam. Nah, lahirnya sebenarnya nggak terlalu jauh dari Nabi ya, maksudnya itu nggak jauh tuh, nggak sampai 1 abad ya. Lahir 80 Hijriah atau 150, meninggalnya di 150 Hijriah. Tahun dimana Imam Syafi'i lahir. Ya, wafatnya ada di tahun Imam Syafi'i lahir. Nah, tinggal di Kufah. Ketika itu beliau melihat banyak sekali pemalsu-pemalsu hadis, baik dari kalangan Syiah maupun Khawarij ya. Terus mengalami 2 masa kekhalifahan. Pernah berjumpa dengan Anas bin Malik ya, sahabat Anas bin Malik. Oke. Pernah katanya disiksa oleh Yazid, gubernur Irak, karena tidak mau menjadi qadhi. Nah, ini yang menjadi catatan kita. Ini guru-guru Imam Abu Hanifah ya. Imam Abu Hanifah itu mewarisi rasionalitas Umar bin Khattab. Jadi di antara para sahabat Nabi itu Umar bin Khattab adalah bisa dikatakan seorang sahabat yang banyak menggunakan logika dalam memahami atau menetapkan fatwa-fatwa hukum yang disodorkan kepada beliau. Hingga kemudian banyak diikuti dan berakhir pada Abu Hanifah. Murid-muridnya Abu Yusuf Ya'qub, Muhammad bin Hasan As-Saibani dan lain-lain. Nah, di antara mereka ini nanti ada yang menjadi guru Imam Syafi'i. Ya. Kemudian ini saya cepat aja ya. Ini metodologi fikih mazhab Hanafi. Jadi mereka menggunakan Al-Qur'an, Sunnah. Nah, Sunnah juga tadi yang saya sebutkan itu ada kriterianya. Terus juga menggunakan ijma, kemudian kias, istihsan. Nah, istihsan ini jarang digunakan di mazhab lain, dan uruf. Nah, kalau lihat dari sini kita nggak menemukan istishab, tidak menemukan maslahah mursalah. Nah, itu bukan berarti mereka tidak menggunakannya, bisa jadi ada tapi tidak ditegaskan ya di mazhab Hanafi. Nah, karya-karyanya itu beliau tidak menulis karya sendiri, tapi yang menulis adalah murid-muridnya. Penyebaran mazhab Hanafi di sejumlah negara ini berkembang mazhab Hanafi termasuk sampai ke Indonesia ya. Kemudian yang kedua adalah mazhab Maliki ya.
Nah, mazhab Maliki itu beda 13 tahun kelahirannya dengan Imam Abu Hanifah. Nah, beliau banyak di Hijaz ya, di Madinah, dan yang karya beliau yang paling spektakuler adalah kitab hadis Al-Muwatta ya. Muwatta ini adalah kitab hadis yang disusun berdasarkan sistematika kitab fikih. Jadi mulai dari bab Tohara dan seterusnya. Dan kitab ini ditaruh di depan Ka'bah dan dibaca oleh banyak orang yang mengunjungi ketika musim haji dan lain-lain. Dia disebut sebagai Ahlul Fuqaha Al-Hijaz ya. Hijaz itu adalah Makkah, Madinah, karena sangat banyak menguasai hadis. Beliau juga guru dari Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i. Ya, jadi Imam Syafi'i itu berguru ke Imam Malik dan juga berguru kepada muridnya Imam Abu Hanifah. Mazhab Maliki banyak berkembang di Tunisia, Tripoli, Maghribi, dan Mesir. Oke, selanjutnya mazhab Syafi'i. Ini yang dianggap banyak berkembang di Asia ya. Dari suku Quraisy, jadi orang Arab satu bangsa dengan Rasul. Nah, beliau lahir di masa wafatnya Imam Abu Hanifah, 7 tahun sudah hafal Quran dan punya dua qaul ya, qaul qadim dan qaul jadid. Nah, banyak berkembang di Mesir, Malaysia, Indonesia, Brunei, dan lain-lain. Saya baca cepat aja nih ya. Mazhab Hambali ini mazhab paling muda. Ahmad bin Hambal. Ahmad bin Muhammad bin Hambal. Lahir 241 Hijriah di banyak hidup di Baghdad. Nah, ini yang menjadi titik tekannya ya. Dalam menetapkan hukum itu menggunakan nas Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, tapi lebih ke tekstual lah. Dan fatwa sahabat jika tidak ada nas yang dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini yang tadi saya sebutkan, menerima hadis mursal, hadis lemah, asal tidak bertentangan dengan dalil-dalil lain. Pakai kias tapi tidak terlalu banyak ya. Kalau udah mentok baru pakai kias. Dia sangat hati-hati menyebarkan fatwa ya. Bahkan lebih senang disebut sebagai ulama hadis ketimbang sebagai ulama fikih. Nah, murid beliau yang sangat terkenal adalah Imam Bukhari dan Muslim. Nah, jadi itu 4 mazhab yang banyak kita dengar selama ini, tapi ada mazhab-mazhab lain yang cenderung punah seperti mazhab As-Sauri, Laisi, Auza'i, dan Zohiri, dan lain-lain. Kalau mazhab Syiah masih ada sampai sekarang ya. Oke, ini pengulangan saja saya kira. Nah, ini ada catatan sedikit ya. Kata Imam Abu Hanifah, apabila hadis itu sahih itu adalah mazhabku. Artinya kalau ada hadis yang tidak dia punyai itu ada di mazhab lain, maka dia menyarankan untuk mengikuti hadis itu ketimbang tetap mengikuti paham mazhabnya. Oke, itu saja. Silakan kalau ada yang bertanya. Saya mau bertanya, Bu. Saya mau bertanya, Bu. Silakan. Itu perbedaannya dari kaul qadim sama kaul jadid, perbedaannya dari segi mananya, Bu? Dari segi pendapatnya, Izin bertanya, Bu. ya jadi dari bunyi fatwanya itu berbeda. Ya. Contohnya
Contohnya dalam hal wudhu. Jadi kalau jadi kayak yang dulu itu jadi kalau Qadim itu fatwa lamanya itu di Irak, kaul jadidnya di Mesir. Jadi dua perjalanan beliau itu memunculkan dua mazhab baru. Nah, disebut mazhab kaul Qadim jadid itu. Jadi kalau beliau berfatwa di Irak itu termasuk kaul Qadim. Ketika beliau berfatwa di Mesir itu kaul jadid. Kenapa disebut dua berbeda? Biasanya di kasus yang sama. Jadi beliau memfatwakan dua hal yang sama, kasus yang sama tapi isi fatwanya berbeda. Contohnya di wudhu, misalnya sebelumnya beliau mengatakan kalau berwudhu itu harus dicelupkan tangan di wadah, di kalau jadid itu boleh dengan pancuran misalnya ya. Oke, yang lain? Terima kasih, Bu. Izin bertanya, Bu. Cek. Ya, silakan. Izin bertanya, Bu. Saya pernah ada suatu panggilan acara gitu di ruang lingkup acara itu. Memang waktu itu saya nggak tahu gitu, ini acara yang ngapain atau nggak apa, ibarat suruh ngisi doang lah. Nah, ketika saya menyadari ternyata di acara itu mayoritas di daerah situ itu saya beranggapan ini kayaknya dia kayak misalkan menggunakan mazhab Syiah gitu, Bu. Nah, sehingga kayaknya belakang gitu. Karena waktu itu saya rame-rame sama teman-teman juga. Jadi kayak misalkan ada teman-teman yang orang awam atau gimana. Jadi kayak misalnya syahadat ataupun dia mengucapkan salawat itu agak berbeda dengan kita gitu, Bu. Nah, makanya kira-kira itu hukumnya gimana gitu, Bu? Ketika saya dan teman-teman mengikuti suatu acara yang memang berbeda mazhab. Lalu gimana langkah yang kita ambil gitu? Apalagi kita bisa dibilang terjebak di ruang lingkup itu. Mau pergi juga merasa ngenakin, terus mau tetap di situ juga kayak merasa risih. Nah, itu gimana, Bu? Emang syahadatnya apa bunyinya? Ada asyhadu anna Ali waliyullah gitu. Iya, Bu. Pokoknya saya lupa tuh gimana. Banyak Pokoknya alinya, agak banyak berbeda Imam banget Ali. lah. Ya, banyak Imam Nah, alinya. iya dia kayak banyak imam alinya dia menyebut itunya, Bu. Nah, itu gimana tuh, Bu? Sebenarnya kalau kita nggak mengikuti ritual ya nggak apa-apa. Kita tetap harus menghormati ya Syiah itu. Karena dia adalah fakta sejarah yang nggak bisa kita negasikan ya. Jadi mereka hidup ya punya prinsip tertentu yang nggak bisa kita paksakan. Ya, tetap bagian dari Islam karena memang masih mengakui Al-Quran dan Sunnah ya. Cuman bedanya adalah tentang bagaimana mereka memposisikan Imam Ali. Tadi yang saya sebutkan kalau yang masih dekat ke Sunni itu hanya menganggap sahabat-sahabat sebelum Ali itu sebagai perampas hak kekhalifahan. Tapi kalau yang udah yang melenceng jauh itu kan sampai menyebutkan malaikat salah turun wahyu gitu ya. Harusnya ke Ali malah ke Muhammad gitu. Nah, itu kan udah melenceng ya. Nah, asalkan kita nggak mengikuti ritual ya nggak masalah ya. Bahkan kalau sambil mengamati sambil riset ya bagus juga gitu. Jadi kita tetap memposisikan diri kita sebagai pengamat itu saja ya. Kan nggak masuk wilayah ritual. Oke? Baik, terima kasih ya, Bu, atas penjelasannya. Ya, di mana itu? Itu di daerah Jakarta Barat, Bu. Ya, kalian perlu ketahui ya. Kelompok Syiah ini termasuk yang punya kontribusi dan peran penting dalam penyebaran Islam di Indonesia, terutama wilayah pesisir. Ya, kalau kalian mau fair mempelajari gitu ya, wilayah-wilayah pesisir, tahu nggak pesisir itu wilayah-wilayah pantai itu banyak sekali masih mewarisi tradisi budaya Syiah ya. Seperti misalnya di Bengkulu ada namanya tradisi buang tabut ke laut itu untuk memperingati wafatnya Hasan Hussein di Padang Karbala.
juga ada di wilayah di mana sih, Padang itu Pariaman kalau nggak salah, di Aceh, Aceh juga. Nah itu banyak sekali sebenarnya, bahkan di budaya-budaya kita, budaya yang kita anggap budaya Indonesia juga ada yang, tersisipi tradisi kaum Syiah, tapi kita sudah menganggapnya sebagai budaya ya, bukan lagi bagian dari agama. Nah kalau sekedar itu kita nggak mempermasalahkannya ya. Oke silakan Ibu yang izin lain. bertanya. Ya siapa? Saya Egis, Bu. Ya Egis lagi. Saya ingin bertanya tentang mazhab, Bu. Jadi sebelumnya emang dari usul fikih Saya juga tutup udah. dulu ya. Ini tutup dulu ya, biar saya lihat wajahnya nih. Oke, siapa tadi? Egis. Saya, Bu. Ya, Dari usul fikih itu juga kita udah belajar tentang mazhab kan, Bu, sedikit. Nah, izin bertanya, Bu. Suatu ketika pernah saya ketemu diskusi, nah itu tentang mazhab sholat kan, Bu. Nah, di situ kan kita kan ngebagi tuh yang bersedekap atau enggak. Nah, kebetulan ada yang enggak bersedekap kan, Bu, yaitu mazhab Imam Maliki. Nah, kemudian ada Imam satu Malik. teman, Ya, Mas ya Imam Maliki Malik. ya. Nah, mazhab Maliki, Imam Malik. Nah, kemudian ada yang bilang kalau seandainya udah update dan semua sekarang udah bersedekap kan gitu. Terus pertanyaan saya tuh mau nanya, Bu, itu kira-kira mazhab itu beneran bisa update atau enggak? Nah, kalau emang update itu dari mazhabnya atau dari aturannya? Nah, dari yang udah Ibu jelasin itu kan dari Imam Abu Hanifah itu kan tadi bilang beliau itu kias itu jarang sekali ya, kecuali Terbalik, kias itu banyak di mazhab Hanafi. ya Hanafi yang Abu Hanifah yang tadi Ibu bilang beliau itu kiasnya nggak terlalu banyak kecuali masa-masa genting gitu, darurat yang di PPT. Hambali, terbalik Oh ya, kamu, Hambali. Hanafi banyak kias. Hambali justru Iya, jarang pakai Hambali. kias. Ya, Hambali, Bu. Afwan. Nah, dari Imam Hambali juga itu kan bilang kalau beliau itu kiasnya nggak terlalu banyak, tapi kalau seandainya dalam suatu genting beliau itu pakai gitu kiasnya. Nah, itu kira-kira kan ada suatu genting nih. Nah, itu memunculkan kias berarti itu update mazhabnya atau gimana, Bu? Makasih. Kayak gini kan, jadi ulama mazhab itu punya murid, ya murid-murid. Jadi ada murid yang berbeda pendapat dengan imamnya, gurunya. Jadi ada murid yang berbeda dengan gurunya. Makanya ada namanya selain mazhab Syafi'i, ada namanya Syafi'iyah. Jadi dia pengikut mazhab Syafi'i, tapi dia kadang bisa jadi berbeda pendapat dengan Syafi'i, itu Imam Syafi'inya. Kadang kalau kita membaca buku Fikih Muqarrin suka disebut qaumun min mazhab Syafi'i, satu kaum di dalam mazhab Syafi'i. Jadi artinya di antara pengikut mazhab Syafi'i itu ada pendapat yang mungkin berbeda dengan pandangan utamanya. Itu sering terjadi ya. Contohnya nanti itu contohnya di bab apa ya? Hisab ya, hisab, penggunaan hisab ya. Hisab itu di atau tarawih gitu ya, tarawih. Itu juga nggak ada pendapat mayoritas ulamanya kalau dilihat dari guru-gurunya yang berkembang ya, yang biasa kita temukan di masyarakat. Tapi ada di antara murid-muridnya, gitu. Contohnya di murid-muridnya. Contohnya seperti itu. Jadi bukan update gurunya, tapi mungkin di antara murid-muridnya. Soal bersedekap itu juga bukan cuma mazhab Maliki, tapi juga termasuk Syiah. Syiah itu sholatnya juga tangannya dilepas. Ya. Tapi yang dijadikan update-nya itu berarti aturan atau ajaran selanjutnya atau gimana, Bu? Mungkin Saya bahasanya pikir bukan tuh, update kali ya, kamu. ya saya pikir tuh yang mazhab itu konsisten kan, Bu? Konsisten nih, konsisten gitu. Jadi Imam Syafi'i konsisten dengan mazhabnya gitu, dengan mengeluarkan anjuran atau aturan seperti ini. Nah, kita selaku Indonesia dengan mazhab Imam Syafi'i mengikuti gitu. Nah, pas saya tahu ada kata update, jadi saya bertanya gitu, ini beneran bisa atau enggak gitu dari mazhab itu bisa update. Kalau emang update itu update mazhabnya atau update aturan Nah, saya nggak anjurannya tahu gitu. nih kalian waktu bicara tentang ini gimana maksudnya itu ya, update apa enggaknya itu ya. Apa maksudnya itu mengambil pendapat dari murid-murid Maliki atau
menggunakan pendapat yang lain gitu ya. Kalau Saya nggak tahu kenapa ngambil muncul kata-kata. kalau ngambil penjelasan dari murid Imam Malik itu bisa, Bu? Atau gimana? Bisa, tapi apa Bisa. itu maksudnya update? Kurang tahu saya, Bu. Jadi Saya nggak ngerti maksud ya, misalnya kalian waktu itu diskusi gimana gitu ya. Sehingga muncul kata-kata update. Oh, nggak dipakai lagi nih, sehingga update gitu ya. iya, Apa, jadi waktu tentang bersedekap. pada saat pengelompokan itu tuh ada yang berpendapat kalau seandainya sekarang udah bersedekap gitu. Karena udah Siapanya? update Siapa? Siapa yang anjuran bersedekap? sholat Malik, anjuran sholat mazhab Imam Malik. Gitu ya, ada kata-kata gitu. Mungkin itu Kurang tahu kesimpulan juga orang itu. yang meneliti ya. Menurut saya Iya, itu mungkin makanya saya kesimpulan orang tanya. yang meneliti. Jadi bisa jadi orang yang meneliti tentang metode hukum bersedekap di Maliki itu menyimpulkan ternyata terjadi perkembangan di mazhab Maliki tentang bersedekap, sehingga mereka kemudian menyebutkan kata anjuran. Jadi kalau mazhab Maliki kan sudah selesai dulu. Selesai. Kita kan hanya mengikuti di antara itu. Nah, siapa yang berhak mengupdate? Ya nggak ada yang berhak mengupdate. Ya ulama-ulama Maliki kan ada semacam gini, pintu ijtihad sudah tertutup. Jadi selesai pengklasifikasian mazhab itu di masa murid beliau. Sehingga setelah itu kita hanya ngikutin. Masa kita mengupdate? Ini adalah pendapat Maliki yang kita update. Nah, itu kata-kata itu kalau ada saya gimana menemukannya ya. Orang yang jauh mengupdate. Tapi kalau ingin mengatakan misalnya di antara mazhab murid Imam Malik itu ada yang berbeda ya. Nah, itu bisa jadi. Tapi kalau ada yang mengatakan ada anjurannya, saya nggak menemukan itu ya, belum menemukan, saya belum mendengar menganjurkan. Sekarang mazhab Maliki sudah update, jadi kita harus bersedekap. Nah, itu saya belum pernah dengar ya. Ya, jadi baru dengar itu ada update ya. Hah? Terima kasih, Bu. Ya, ngupdate mazhab. Mazhab itu udah selesai, ya kita hanya mempelajarinya ya. Oke, yang lain? Silakan yang lain. Ada lagi? Nah, jadi dari sini kita bisa memahami ya. Karena fikih, wilayah fikih itu pemahaman, jadi akan sangat memungkinkan terjadinya perbedaan pendapat. Artinya kita kemudian tidak bisa memaksakan penyeragaman. Kemudian merasa frustasi kok berbeda-beda gitu ya, nggak bisa kita. Kenapa sih nggak seragam aja umat Islam tuh? Kenapa perbedaan? Nah, disitulah malah menghasilkan suatu unsur positif kalau beragam itu. Karena suatu waktu kita akan harus merasa mengikuti pandangan yang tidak kita anut selama ini ya. Contohnya yang paling sering dijadikan contoh itu adalah misalnya orang Indonesia bermazhab Syafi'i yang menganggap bahwa bersentuhan lain jenis itu membatalkan wudhu. Nah, sementara ketika pergi ke Makkah untuk haji atau umroh, tawaf, kita nggak bisa menghindari, misalnya kita nggak bersentuhan ya dengan lawan jenis. Kalaupun bersentuhan, kalau kita meyakini batal, ya udah kita kan harus keluar dari barisan wudhu. Nah, setelah wudhu kita nggak ada jaminan juga nggak bersentuhan. Nah, kapan selesai tawafnya gitu ya. Nah, makanya kemudian ada yang mengatakan udah pindah mazhab yang boleh, yang mengatakan tidak membatalkan wudhu kalau tidak ada unsur syahwat. Nah, itu sebenarnya nggak harus mengatakan pindah mazhab, tapi bisa jadi saya cukup mengambil dalil lain gitu ya, atau kita unsur kedaruratan ya, darurat bahwa dirukhsahkan bagi orang yang misalnya tidak sengaja gitu ya, tidak membatalkan hukum asal. Nah, jadi dari situ kita kemudian tidak perlu merasa risau tadi sah nggak ya tawaf kita ya gitu ya, nah merasa tadi bersentuhan, saya mau ulang tetap aja bersentuhan karena selalu berdesak-desakan. Nah, itu kalau kita kaku atau sempit pemikirannya bisa jadi kenapa susah banget ya menjalankan agama ya, padahal sebenarnya ada jalan keluar untuk hal-hal tertentu yang
kita tadi meyakini harus terpaku pada mazhab, tapi ternyata kalau tidak tahu ilmunya ya nggak harus begitu gitu ya. Jadi itu tentang pengetahuan mazhab. Nah, nanti ini menjadi bahan untuk menganalisis hal-hal baru yang kita temukan di pembahasan-pembahasan berikutnya. Di minggu depan kelompok 1 sudah mulai presentasi ya. Jadi ambil satu kasus, misalnya subtemanya itu adalah hukum membasuh wajah ketika wudhu. Apa perbedaan pendapat ulama tentang itu? Itu slide pertama ya. Terus kemudian slide keduanya dalil apa yang dikemukakan ulama tentang itu. Ya, jadi misalnya kita kemukakan 4 pendapat ulama, berarti mengemukakan 4 dalil. Terus yang berikutnya, slide berikutnya adalah memaparkan kenapa perbedaan pendapat itu muncul. Nah, perbedaan pendapat itu muncul atau sabab ikhtilaf itu bisa kita temukan langsung di buku biasanya ya, ada sudah penjelasannya. Tapi juga bisa kita analisis sendiri, misalnya kita amati ternyata kok hadisnya dipakai beda-beda ya. Oh, berarti karena faktor perbedaan penggunaan hadis. Ternyata dia menggunakan hadis, yang satu menggunakan Al-Quran, yang satu menggunakan qiyas. Oh, ternyata perbedaan dalam menggunakan dalil. Ternyata pakai Al-Quran semua, tapi kok penafsirannya beda-beda. Itu namanya perbedaan dalam memahami lafaz nas. Nah, itu contohnya gitu. Deh, sampai di situ aja. Jadi penjelasan sampai situ, itu untuk satu kasus. Kemudian buka lagi kasus kedua, paling banyak 3 kasus. Jadi satu kali presentasi hanya membahas 3 sub kasus dalam satu tema. Oke, bisa dimengerti? Bisa, Bu. Oke. Nah, jadi tidak perlu buat full paper dulu, cukup buat draft kasarnya ya, draftnya, supaya Anda bisa menjadi panduan ketika memaparkan kepada teman-teman. Nanti PPT-nya sambil kita bahas, sambil kita koreksi, nanti dibuat lebih rapi. Jadi sebelum UTS, kelompok 1 sampai sebelum UTS itu mengumpulkan PPT dan full paper sebagai bahan ujian UTS. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, masih ada yang nanya kah? Bertanya? Ini hadir semua enggak? Hadir, Bu. Nah, berapa orang kita ya? Harus ini 41. Bukan 47 ya semuanya? Berapa semuanya? PJ siapa PJ? Totalnya 42, Bu. Oh, totalnya 42. Berarti yang enggak hadir 1. Ini kan 42 sama saya kan? Oh, turun lagi. 40. Siapa itu yang keluar? Oke, silakan nanti PJ absen. Semuanya absen ke PJ. PJ jangan lupa isi link yang 2 itu ya. Oke, Ya, kalau Bu. tidak ada yang bertanya, kita cukupkan untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Presentasi berarti minggu depan ya? Iya, Pak. Iya, Bu. Iya, Pak. Assalamualaikum. Iya. Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam. suaminya Bu Ija. Hati-hati Hilya aliran Syiah. Itu di mana tuh Il, yang kayak gitu Il? Lu Asroil, lu kan ini pinggir laut sama lu. Daerah mana tuh Il yang begitu Il? Orang sono. Beb, itu Imam Hilya katanya mau bikin Al-Quran baru. Masya Allah. Daerah Jakbar banyak Syiahnya, hati-hati. Gue di Jakbar nih, tersinggung gue, woi. Woi, Enak aja yang suaminya Bu Anu mah Bu Ija. gue Jakbar nih, woi.